Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Faslun ay hada tegese utawi iki iku fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken sejatine ilmu, ing dalem mertelaaken sejatine ilmu wal fiqhi lan fikih wa fadlihi lan keutamaane al fikhi wa fadlihi lan keutamaane al fikhi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, talabul ilmi utawi golek ilmu, utawi golek ilmu iku faridatun kang banget fardune, iku faridatun kang banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin lan wong muslim wedok, wa muslimatin lan wong muslim wedok. I'lam weruwa sapa sira bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku la yuftaradu ora den farduaken, ora den farduaken ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin lan wong muslimah, artinya wong Islam wadon. Apa talabu kulli ilmin golek saben-saben ilmu, bal yuftaradu balik den farduaken alaihi ngatasé kulli muslimin apa talabu ilmil hali golek ilmu hal, apa talabu ilmil hali golek ilmu hal atau ilmu tingkah, kondisi dan situasi. Kama yuqalu kaya oleh den ucapaken apa afdalul ilmi utawi luweh utamane ilmu iku ilmul hali, ilmune tingkah, iku ilmul hali, ilmune tingkah. Wa afdalul amali utawi luweh utamane amal iku hifdzul hali, ngrekso tingkah, iku hifdzul hali, ngrekso tingkah. Yuftaradu den farduaken alal muslimi ing atase wong kang Islam apa talabu ilmi ma golek ilmune barang ya kau kang tumiba apa malahu kaduwe muslim, ya kau kang tumiba apa malahu kaduwe muslim fi halihi ing dalam tingkai muslim, fi ayyi halin ing dalam endi-endine tingkah, fi ayyi halin ing dalam endi-endine tingkah kana tinemu apa ayyi halin fa innahu moko sak temene kelakuan iku labudda wajib
atau ora kena ora atau ora ono nggon belayu iku maujud lahu kaduwe muslim minas sholati saking salat. Lengono fayuftaroduh moko den farduaken alaihi ngatasi muslim opo ilmu ma ngawruhi barang ya kau kang tumibo opo ma lahu kaduwe al muslim fi sholatihi ing dalam sholati al muslim fi sholatihi ing dalam sholati al muslim bi qadri ma kelawan kira-kirane barang yuaddi kang bisa nekani sapa muslim yuaddi kang bisa nekani sapa muslim bihi kelawan ma fardhus sholati ing fardune salat. Wa yajibu lan wajib alaihi ngatasi muslim apa ilmu ma ngawruhi barang ya kau kang tumibo apa ma lahu kaduwe muslim lahu kaduwe muslim bi qadri ma kelawan kira-kirane barang yuaddi kang bisa nekani sapa muslim bihi kelawan ma al wajibah ing perkara kang wajib li anna ma krono sak temene barang yutawassaluh kang den gawe lantaran opo bihima ila iqamatil fardih maring jenengaken fardu ila iqamatil fardih maring jenengaken fardu iku yakunu ono apa ma iku fardhon fardu wa malan utawi barang yutawassaluh kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil wajibih maring jenengaken perkara kang wajib iku yakunu ono apa ma iku wajiban kang wajib iku wajiban kang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Fasal ini menjelaskan tentang hakikat daripada ilmu, sejatinya ilmu atau seperti apakah ilmu itu. Apakah ilmu itu sesuatu yang berhak kita cari atau hal yang biasa-biasa aja atau justru pondasi terpenting dalam hidup yang harus dicari. Bukan hanya boleh tapi harus. Apakah demikian? Nah, makanya di sini ada bab hakikat daripada ilmu. Wal fikhi dan fikih. Tentunya menurut sebagian ulama, al fikhi yang dimaksud di sini adalah fikih menurut istilahnya beliau seorang muallif. Karena kebetulan beliau itu mengikuti madhab Hanafi, tentunya istilah fikih tidak bisa kita fahami menyesuaikan dengan pemahaman Syafi'iyah atau ulama-ulama Syafi'i. Kita harus melirik apa yang dimaksud dari fikih dalam madhab Hanafi ini. Ternyata yang dimaksud fikih di sini ay ilmu syar'i, ilmu syariat, termasuk mencakup ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain terkait masalah syar'i. Ini yang dimaksud al-fikih dalam taklim. Namun juga kenging gitu ya, enggak masalah, boleh-boleh saja. Kok misalkan kita itu menafsirkan fikih ini dengan melalui kacamata madhab Syafi'i, itu boleh juga, tapi kurang pas. Maksudnya boleh ya, tidak fatal. Kenapa? Karena ihtimamam bih,
mementingkan ilmu fikih dibandingkan yang lain. Karena ilmu fikih ini dalam sebagian pendapat itu ilmu yang memang paling utama untuk kita pelajari. Ya, masalah keutamaan ilmu itu macam-macam gitu. Ilmu itu sama dengan barang di toko. Ilmu itu barangnya. Ulama yang ahli itu penjualnya. Kadang kita menemui bahwa ada orang yang mengatakan ilmu yang paling baik dipelajari pertama itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang paling utama. Itu versinya siapa? Versinya ulama tauhid. Ini promo sebetulnya. Kalau dalam nahwu wan nahwu aula awalan ayo lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu justru yang paling utama dipelajari pertama menurut nuhat ahli nahu di sana adalah ilmu nahu, karena tanpa nahu banyak para santri tidak bisa baca, tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Terus yang fikih pun juga sama, berdasarkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki menjadi baik, ditakdirkan menjadi orang baik oleh Allah, maka difahamkan tentang ilmu agama. Begitu juga ada yang bilang, oh tidak perlu ngaji ini, ngaji itu, yang penting ngaji Quran. Ngapain ngaji kitab, yang penting Quran nomor satu. Quran itu nomor satu. Ada juga yang demikian. Itu juga berdasarkan hadis Gusti Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajari Quran. Kita bingung kan? Mana ilmu yang pertama? Ayo, mana ilmu yang pertama? Nah, saya tepak untuk apa yang harus kita lakukan sekarang. Wes pokok tandangi Qurannya ngaji, kitabnya ngaji, beberapa fan ilmu itu ngaji. Artinya ilmu syar'i itu harus kita ngaji. Makanya di sini ada bab nanti tentang mahiyatil ilmi, hakikat ilmu dan fikih, serta nanti dilanjut dengan keutamaannya. Pertama, musannif di situ tabarruk, mengambil barokah dengan sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi adabu mencari ilmu itu hukumnya faridah, bukan fardun. Kengain faridah dan fardun itu beda. Man fardun ini wajib, tapi kalau faridah itu sangat-sangat wajib, sehingga menafikan beberapa udzur yang sepele nanti. Beberapa udzur yang sepele itu nanti dinafikan kalau sudah menggunakan al-faridah. Kalau cuma al-farduh itu nanti ada beberapa keringanan-keringanan masih. Kewajibannya di situ hanya sekedar wajib saja. Tapi kalau faridah ini muakkad lagi wajibnya, sangat ditekankan oleh Nabi. Sehingga nanti belajar ilmu itu hukumnya wajib, tidak pandang bulu fakiran kana au ghaniyan, orang ini kesoki atau melarat. Jadi tak ada cerita anak-anak santri pegek ngaji, pegek mondok, pegek sekolah hanya gara-gara alasan tak ndik benda, itu tidak ada ceritanya. Hanya saja itu hanya penyaman alasan sampingan saja. Men aslinya sangkah itu saja pun. Andaikan para santri, apalagi di zaman sekarang, lembaga itu sudah sangat-sangat memperhatikan tentang itu semua. Laporan kepada pihak yayasan,
Pak, saya tidak mampu biaya sekolah. Oh, boleh saja. Boleh, pasti boleh, yakin saya. Tidak mungkin diusir. Nah, sehingga ini dinafikan. Fakir itu tidak bisa jadi alasan untuk tidak belajar. Itu ini kata Bun Nabi, mencari ilmu itu hukumnya wajib, sangat-sangat wajib bagi siapa? Setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada wajib berarti mentak nyari ilmu hukum itu dosa. Namun yang harus kita ketahui, al-ilmi dalam kalimat yang dibawa oleh Nabi, tolabul ilmi itu, ilmunya itu yang dimaksud ilmu apa? Apakah semua jenis ilmu pengetahuan di dunia wajib kita pelajari? Atau malah ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi ini mengarah pada kekhususan? Artinya hanya ilmu-ilmu tertentu? Ini kita harus perhatikan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi seluruh orang Islam, baik perempuan atau laki-laki, mencari semua ilmu. Itu tidak wajib hukumnya. Sokap bina ilmu sareh ini kita wajib. Jadi nyantai be sampean. Jago tak kira sampean tuntut harus pintar dalam segala hal, dan itu pun tidak mungkin. Itu pun tidak mungkin. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Nak santri itu dalam mencari ilmu saja itu pasti ada satu ilmu yang dikuasai. Artinya tidak semua ilmu bisa dikuasai. Kok nanti ada santri pengen alim dalam hal agama, pasti satu dari fan agama yang dikuasai. Mentero alim ungku pasti hitung. Tapi sampean di situ tak pati alim yang sampean inginkan, semuanya bisa sampean cakup. Belajar ini fikih, nahwu, sorof, tafsir, balaghah, mantik dan seterusnya. Itu bisa sampean pelajari, fahami, tapi tidak ahli banget. Kalau sekedar pengen paham saja. Tapi kalau sampean tujuannya ingin menjadi orang yang ahli, tidak mungkin semuanya dicakup. Ini kapasitas otak memang. Otak itu sama dengan kamera. Kamera itu kalau ingin mencakup objek yang banyak, itu pasti jangan di zoom. Ada kulen di HP, sekiran masuk ke nak kana, dia sekiran masuk ke kulen nyuting ni itu nyorot, dah budi sekiran jauh. Karena jauh sampean bisa masuk, tapi tak pada jelas tong itu kan. Semuan dia berdetain lalan apa tak ada, tak bisa jelas karena jauh. Tapi man saya zoom itu kamera, diperbesar, tepat kemuan Yasin lalu misalkan. Yang lainnya ada ikut. Lah begitu juga ilmu juga sama. Sampean ingin jadi orang alim, allamah, itu nanti pasti ada satu ilmu yang menonjol, yang paling sampean atau yang paling sampean mahiri dalam hal itu. Oleh karenanya di sini tidak diwajibkan bagi setiap orang Islam mencari semua jenis ilmu, itu tidak. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi wajib bagi setiap orang Islam mencari ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Apa itu ilmul hal? Ilmu hal itu bukan ilmu menurut versi nahwu, bukan. Hal yang dimaksud di sini bukan ilmu yang berbandingannya dengan zaman istiqbal. Bukan itu. Hal yang dimaksud di sini adalah al-amrul 'arid lil insan minal kufri wal iman was salati was zakah was shaum wa ghairiha. Yang dimaksud ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini oleh sampean. Itu ilmu apa? Yang sesuai dengan tuntutan kondisi sampean.
Contoh di sini seperti kekufuran dan keimanan. Anak-anak yang usianya seperti kalian ini, itu sekarang waktunya sampean itu memperkokoh keimanan sejak dini hari. Sehingga karena itu dibutuhkan, maka sampean wajib belajar ilmu yang terkait dengan itu semua, yaitu ilmu tauhid. Kanggo nak sela ampun belik misalkan, itu berarti wajib melaksanakan sholat. Apa yang kita butuhkan yaitu ilmunya sholat, karena kondisi sampean sudah balik. Paham ya? Sehingga ilmu mempelajari tentang sholat itu wajib hukumnya, wajib ain, bukan kifayah. Wajib ain bagi setiap orang yang sudah berkewajiban sholat. Ada saya kocak ilmu hal, ilmu yang berkaitan atau berhubungan dengan kebutuhan sampean sekarang ini apa? Lamun ngak sampean makin belajar ilmu haji itu ya tidak wajib, tapi ya boleh saja. Kenapa? Karena belum saatnya sampean onggah haji. Paham ya? Jadi apa yang dibutuhkan sesuai kondisi kita sekarang, itulah yang wajib kita tuntut. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ini bukan ilmu syar'i saja, semua jenis ilmu, pokoknya kebutuhan sampean itu wajib sampean ambil, sampean cari, sampean hasilkan nanti. Contoh misalkan nak kena laki, di remaja nah, misalkan saya butuh lagi cara aglambian, tak bisa gelambian, cara masang sarung kanggo santri, tak bisa sarongan, pun nganggo geger melolo, maka wajib sampean ajar sarung. Karena tanpa sampean bisa memakai sarung, sampai terbuka auratnya nanti. Ini hal sepele, contoh sepele gitu gitu. Dan masih banyak yang lainnya terkait masalah ilmu yang sampean butuhkan sesuai kondisi sampean. Contoh boleh ingat ring bini salah ampun ngalamin masa haid. Ngalamin masa haid berarti sampean makin oleh tuntutan dari syariat wajib belajar ilmu haid, wajib itu hukumnya. Lah ini yang dimaksud ilmu hal. Apa yang wajib harus kita dapatkan sekarang untuk menunaikan tuntutan hajat kita, kebutuhan kita, kewajiban kita, maka itu pun juga wajib. Li'annama yutawassalu ila wajibin fahuwa wajib. Li'annama yutawassalu ilal fardi fahuwa fardun. Setiap apapun yang menjadi alat untuk perantara sampai pada perkara yang wajib itu bisa wajib hukumnya. Contoh seperti wudhu. Wudhu itu hukumnya apa sih? Bisa sunnah, bisa wajib. Tapi mun wudhu gunake kanggo ibejeng saya wajib, maka wudhu di situ jadi wajib. Perantara itu bisa wajib, tergantung untuk apa. Men untuk perkara saya wajib ya wajib. Sholat itu wajib, berarti sampean harus menunaikan ilmu-ilmu yang cukup untuk membangun sholat atau melaksanakan sholat. Seperti contoh baca Fatihah, itu rukun sholat. Kalau sampean tidak bisa baca Fatihah, maka sholatnya tidak bisa berdiri dengan sah, artinya batal. Berarti kesimpulannya belajar ilmu Fatihah atau membaca surat Fatihah itu hukumnya wajib. Kenapa? Jadi perantara berdirinya suatu ibadah yang wajib. Paham ya? Lawan nggak santri makin belajar ilmu baik, misalkan jual beli, ya tidak wajib sampai kita ada gengen. Akan tetapi lebih baik kanggo sampean mangken pun siap belajar. Mungkin satu saat nasib sampean berada di profesi pedagang atau berada di profesi petani, ya belajar ilmu tawakal, ilmu tawakkul, ilmu taharrus adil maharim, menjaga diri dari keharuman dalam jual beli. Itu nanti pasti dibutuhkan men sampean adegeng. Tapi wajib lebih belajar itu. Men belajar makin ni tak masalah. Litamrin dabun ulama. Makan dalam bejeng boy. Nak ni usia 7 tahun ni kapun perintah untuk solat.
tinggal usia 10 tahun nikah perintah mentak gelem etokon. Itu tujuannya apa? Bukan karena wajib sholatnya, dia belum berkewajiban sholat, akan tetapi debuna ulama litamrin ngulina akan membiasakan diri makna terbiasa tak terkerja. Makan kula metoro juga menbedenakan akhirnya misalkan Jumatan noro ke masjid tak usah lang-pelang. Kenapa? Karena itu latihan. Sehingga dengan kebiasaan pun hari Jumat nak ini, walaupun bukan kewajiban baginya sholat Jumat, dia itu semakin beranjak dewasa. Tidak enak kalau tidak ke masjid setiap hari Jumat tanpa disuruh ngeding adzan Jumat entar tibi. Lah itu maksudnya tamrin itu demikian. Ya padan sampean makin belajar sebarang ilmu itu ndak wajib. Yang wajib hanya apa yang sesuai kewajiban sampean, yang dibutuhkan sampean. Nah ini yang dikatakan bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Ini saya jelaskan sedikit sebagaimana apa yang telah dikatakan bahwa ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal. Kenapa kok ilmul hal itu paling utama? Ini memang kaidah dasar. Kaidah dasar dalam hidup pun demikian. Apa yang menjadi kebutuhan itu didahulukan. Apa kan? Misalkan akan santri, tak andi gelampi sekali. Tak bisa nutup aurat, kan wajib nutup aurat. Berarti yang sampean butuhkan apa saat itu? Baju untuk menutup aurat. Tapi di samping itu punya keinginan, maka yang didahulukan pada saat itu apa? Hal atau pakaian yang bisa menutup aurat sampean, karena itu yang wajib. Al wajib muqaddamun ala ghairih. Wajib itu kaidahnya didahulukan dibanding yang lain. Jadi sampean misalkan lapar tabuk, tak usah nyari selain, senyaman-nyaman tak usah, sepenting cukup untuk nyompet lapar. Leman odi itu kayak gitu kok idenya nyaman, aku nyaman saya. Lah odi itu garain melarat. Ini saya larikan ke odi contohnya karena ini kaidah umum yang bisa dipakai dalam ilmu juga gitu ya. Mensampian kaidahnya saya lapar, ingin makan tapi makan yang mahal-mahal, maka di situ tidak akan bahagia hidup sampean. Apa? Karena yang sampean dahulukan keinginan bukan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan itu hal yang wajib. Pahami? Maka dalam Alfiyah sampai sindir wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al-muttasil. Dalam kondisi normal jangan ambil sesuatu yang jauh dari kita, yang dekat-dekat saja, yang muttasil saja. Apa yang mendesak yang harus kita dapatkan? Misalkan kita butuh kenyang, ya kenyang itu pokoknya. Maka teka sabrang seperti kenyang, notop hajat kita. Itu pertama. Begitu juga masalah ilmu. Apa yang harus kita ketahui sekarang? Engkau malah di petani. Apa yang harus saya lakukan? Harus tahu ilmunya pertanian, baik syar'i atau ghairu syar'i. Caranya nandur, cara menanam, terus tawakal kita ke pengiran, doa sekiranya padi bisa ijabahan pengiran. Itu semuanya kita pelajari. Nah, sehingga masya Allah, odiman berdasarkan hajat insya Allah gampang dan bahagia. Dan perlu diingat, odik ini kan setiap orang itu tojuna sitong mukun bahagia saja. Walaupun toh di situ cara pandangnya beda-beda. Sesitong turun di PC banyak. Arab pemak turun di PC banyak karena ingin bahagia. Sesitong turun di motor banyak, turun di tanah lebar, turun di bungkum mapan. Apa? Biar bahagia. Lemen pancen bahagia jadi patokan. Usahakan kebahagiaan itu bisa diraih dengan hal yang simpel, hal yang remeh. Dek remah, neremana apa? Caranya bagaimana? Ya kebutuhan saja yang didahulukan. Itu gampang saja. Serpot itu kan nafsu nabe. Termasuk ngaji ini. Kalau kita ambisi makin ngaji, semua ilmu harus kita pahami, ya tidak bisa. Akan sampean itu
gampang ambu nantinya. Meski ini kaidah umumnya, apapun yang menjadi kebutuhan hajat kita yang mendesak, itulah yang kita fokuskan ke sana untuk mendapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.